I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. From the bottom to the top, we're sparking wild fast. Never quit and never stop the rest of our lives. From the bottom to the top, we're sparking wild fast. Never quit and never stop. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. Oke, mari kita langsung sambut saja Ibu Linda Yati. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Hai semuanya teman-teman, semangat pagi ya. Sebelum saya mulai sharing, pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa karena telah memberikan saya, keluarga saya, dan teman-teman kita sini semuanya kesehatan ya. Sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di M3 pagi ini. Dan juga kepada semua tim dan leader Pride Fund, saya juga mengucapkan terima kasih ya karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di pagi ini. Dan nanti apapun yang akan saya sharingkan, hari ini bukanlah untuk dengan maksud untuk mengajari. Tapi teman-teman, saya percaya teman-teman di sini punya leader jauh lebih hebat ya, dan jam terbang mereka itu sudah lebih tinggi di atas saya. Dan teman-teman, di Sunday Fun itu tadi saya, kalau teman-teman ada mengikuti ya, semua foto-foto itu saya buat ya, karena bukan untuk memamerkan ya, tetapi saya ingin sampaikan bahwa join di bisnis Prudensia ini sangat keren. Prudensia selalu memberikan kita trik perjalanan yang luar biasa. Lokasi negara yang dituju itu adalah tempat wisata dengan view yang paling bagus gitu ya. Fasilitas transport yang diberikan juga itu cukup mewah dengan flight yang cukup mahal, misalnya dengan Sir Air, Qatar gitu ya, Qatar. Jadi kita bisa menikmati perjalanan kita itu dengan pesawat, dengan bus, dengan kereta api. Tadi nampak nggak ya teman-teman? Dengan kapal. Jadi setiap momen perjalanan kita itu kita bisa melihat view-view-nya yang sungguh indah gitu ya. Dan fasilitas hotel, makan itu bintang 5. Jadi momen-momen seperti itu pasti nggak akan terlupakan teman-teman. Beda rasanya dengan kita jalan-jalan sendiri ya.
Teman-teman di sini pasti yang sudah pernah ikut Trade Prudensial pasti udah membayangkan ya kapan kita bisa ikut lagi. Semoga pandemi ini segera berakhir. Dan teman-teman tadi juga di Sanitman juga melihat saya sebelum join di Prudensial itu macam-macam bisnis ya, hampir 20 tahun lebih ya. Seperti semalam di minggu lalu itu entry Bro Jonathan juga ada sharing, dia juga hampir sama saya lihat ya, jatuh bangun dari bisnis itu udah berkali-kali gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya itu ujung-ujungnya saya join di bisnis ini karena saya merasa bisnis itu nggak gampang ya teman-teman ya. Dan saya melihat, saya ingin coba-coba gitu ya di Prudent ini ya, karena saya lihat sosok leader saya itu Bu Darmawani ya, dia itu dari sosmed ya, wah hidupnya itu sudah sangat santai, sangat senang gitu ya, bisa keluar seluruh seluruh dunia mungkin dia sudah berpikir apa ya dapat trip ya. Nah dan yang kedua memang saya sangat suka traveling. Jadi teman-teman nanti sharing saya tentunya jika kalau berkenan teman-teman boleh ambil, kalau enggak buang saja. Teman-teman punya leader itu pasti yang paling mengerti teman-teman ya karakter kalian gitu ya. Oke, saya nggak panjang lebar, jadi host boleh membantu share screen saya. Lanjut aja, host. Itu nggak ada apa. Jadi sebelum itu saya berpikir ya, saya mau usaha apa lagi ya. Nah, next saja, host. Karena saya sudah kehabisan modal saat itu, saya usahakan tadinya dari ada toko serba, minimarket ya, itu kebakaran. Jadi saya cari bisnis yang dengan modal sekecil-kecilnya. Kemudian bisnis yang bisa bertahan sepanjang masa. Karena saya melihat ya asuransi itu kan tentang life. Jadi selama ada manusia di muka bumi ini, pasti ada yang namanya kelahiran dan kematian. Setuju ya teman-teman ya? Dan yang ketiga, kelak bisnis ini akan jadi passive income buat kita. Kita ini udah pasti tua, manusia itu pasti tua. Ya, mungkin juga pasti sakit-sakitan ya. Jadi nggak ada manusia yang bisa bekerja sampai seumur hidupnya. Itu pasti sungguh melelahkan juga. Nah, yang keempat, ya mungkin saat itu saya belum jodoh aja ya, saya udah kerja 20 tahun, akhirnya baru mulai join. Yang keempat, tidak ada lagi hutang piutang. Dulu bisnis juga banyak hutang yang nggak tertagih ya. Yang kelima adalah tidak ada stok barang lagi. Karena udah pusing banget di minimarket itu barang-barang rusak ya, barang-barang hilang pun padahal kita kan pakai apa ya, kamera juga ada barang-barang hilang gitu ya. Susul lagi pada saat itu ya. Next host, susu kalau kita jual 20 kaleng belum tentu bisa untung satu kaleng teman-teman. Itu bisa hilang dulu kan ada musim yang masuk ke kantong gitu ya susu itu ya bisa hilang berapa kaleng sekaligus. Jadi apa motivasi saya? Mengapa saya bisa terus konsisten di bisnis ini? Nah teman-teman, saya bilang sekali lagi teman-teman, ini bisnis yang sangat keren. Kenapa ya teman-teman? Asal kita mau kerja di sini ya, maksudnya kita mau ketemu orang dan mau cerita. Jika cerita kita itu diterima dengan baik dan mereka setuju, maka langsung mereka sign ya maksudnya, maka langsung kita dapat income untuk 5 tahun dari satu polis, dari satu nasabah. Kalau agent-agent yang baru bergabung nanti boleh tanya dengan leadernya masing-masing ya itu apa maksudnya ya 5 tahun ya. Dan kalau mereka tidak tertarik pun dengan cerita kita, ya sudah kita next saja. Atau lain kali kita datang follow up lagi. Ada rugi nggak kita di sini? Nah, yang kedua, kenapa saya selalu optimis ya dan mencintai pekerjaan ini ya. Nah, kalau di sini nih bisnisnya kerennya gini, kalau ada sebuah kepastian ya yang diberikan asuransi jiwa itu apa teman-teman coba lihat? Udah tahu ya, setiap manusia itu kan pasti meninggal, tapi masih dijamin bayar uang pertanggungan ya, sejumlah uang pertanggungan itu di kontrak polis ya untuk penerima waris. Dan saya tidak munafik ya. Awal join tuh pasti kita semua kan cari uang tambahan ya. Tetapi setelah jalanin bisnis ini, baru lagi kita mendapatkan good insight-nya. Apa itu? Ternyata bisnis ini bisa membawa banyak manfaat bagi orang-orang lain. Dan pekerjaan kita ini, asal kita lakukan dengan niat yang baik, itu pasti membawa berkah. Yang ketiga, kenapa saya terus konsisten ya? Karena usia ya. Karena usia tidak muda lagi, saya harus bekerja lebih keras. Jadi supaya tua itu bisa lebih santai. Next, host tolong.
sekarang 2 tahun ini memasuki saat pandemi ya. Ya awal-awal juga saya bingung ya, karena biasa kan saya tiada hari tanpa prospek itu pasti keluar ketemu nasabah calon prospek ya. Jadi awal-awal itu saya juga bingung, kita nggak bisa keluar ya, nasabah juga takut, kita juga takut ya. Tapi ya justru di bidang asuransi saat ini adalah momentum yang terbaik. Kita beruntung kali di bisnis ini. Kalau saya pikir dulu saya waktu masih zaman buka toko, mungkin toko pasti bakalan sepi. Dan juga terjadi PPKM, wah aja sama sekali nggak ada pemasukan. Nah, tetapi di bisnis ini kita nggak usah khawatir teman-teman. Perusahaan yang memberikan solusinya. Dibuatlah secara virtual, jadi kita bisa dapatkan calon nasabah itu dari Aceh sampai Merauke. Terus dibuat campaign, nasabah itu bisa upgrade, bisa buka polis baru dengan OTP ya kan. Terus dibuat lagi produk tradisional. Jadi intinya kita di sini tinggal rajin-rajin ikut sesi Zoom, motivasi bagaimana beradaptasi dengan perubahan ini. Gimana caranya nasabah bisa sign secara virtual. Nah itu juga kita nggak agent baru, nggak leader lama, itu semua kita belajar sama-sama. Saya juga beradaptasi melalui sosmed ya. Baru mulai belajar lah menulis-menulis gitu ya, membuat konten. Saya banyak tanya-tanya leader di sini ya. Termasuk saya orang yang agak gaptek gitu ya. Nah, dari cari peluang dengan memanfaatkan program dari kredensial itu menghubungi list nama di kontak HP kita. Ya tetap aja keep kontak ya, walaupun saat ini belum terjadi penjualan, tetapi saya tetap yakin. Ya, boleh next. Ini kira-kira tinggal 50 harian ya, lebih kurang ya, sudah mendekati final sprint. Teman-teman, saya rasa kesempatan kita semua sama aja ya, kita belajar dari awal ini untuk menghadapi masalah prospek dengan cara yang sudah berbeda. Bahkan tadi saya bilang generasi milenial itu pasti lebih cekatan. Yang kami ini yang gunakan sosmed ya pasti mungkin juga agak gaptek. Jadi jangan teman-teman yang baru bergabung, yang masih milenial, yang masih muda-muda, lebih rajin lah. Ya, saya yakin itu satu peluang yang bagus buat kalian. Dan kita juga berharap ya angka COVID ini tidak bertambah, jadi kita bisa mulai keluar untuk prospek dengan calon prospek kita ya. Jadi apa yang saya lakukan ya selama pandemi ini ya atau udah mendekati ini ya saya jujur kan teman saya baru join fokus itu di 2017. Jadi usia polis nasabah saya itu baru-baru 2 tahun, 3 tahun. Jadi kadang kalau kita mau datang lagi kembali ke mereka itu kan merasa segan ya. Baru beli, sekarang diajak beli lagi. Ya tapi itu saya pikir kembali, kita ambil yang positifnya aja. Ya nggak masalah. Karena kalau kita tidak datang pun, agent lain atau perusahaan lain itu tetap akan datang. Dan justru karena COVID ini, resiko sakit, meninggal itu kan pasti bertambah tinggi gitu ya. Jadi saya review polis nasabah saya itu ya, yang bisa up lah manfaatnya itu ya, reselling maksudnya. Jadi caranya gimana? Kalau saya datang sebelumnya saya buat dulu summary manfaat polis dia itu yang sudah ada sama saya ya. Kira-kira manfaatnya itu apa ya kan, biaya asuransinya sekarang berapa, dan mereka itu sekarang kan lagi pingin tahu ya berapa ya nilai investasi dia sekarang. Mereka kan tahu kan banyak yang lagi turun. Nah kalau ada peralihan service, maksudnya nasabah ini udah nggak ada agent, pindah service ke kita gitu ya. Nah itu juga saya review ya, karena kebanyakan polis lama itu kan nilai tunainya sudah bagus. Nah kalau nilai tunainya itu sudah bagus, jadi saya itu kan bisa menggali mereka supaya mereka itu bisa menambah manfaat itu yang lebih bagus lagi, lebih besar lagi dari nilai tunai yang ada. Jadi sementara itu yang saya lakukan ya, karena untuk prospek nasabah baru itu kita butuh waktu lagi ya, karena dia udah mendekati final sprint. Teman-teman yang udah leader lama di sini bukan maksud mengajarinya, pasti banyak ya, banyak polis-polis lamanya. Jadi kalau memang nggak punya waktu keluar, kita bisa gunakan itu. Nah, kalau dengan next, kalau misalnya dengan nasabah baru, host tolong di next. Kalau nasabah baru, saya kenalkan dengan program tradisional baru kita, kayak Pro Cinta, Pro Warisan, ya. Karena untuk Unilink saat ini mereka kan lebih sensitif ya. Kalau mereka belum punya asuransi kesehatan, saya akan mulai bertanya. Host tolong next.
Nah, dengan nasabah baru pun itu ya kita pilih-pilih ya, nasabah yang hot prospect, maksudnya nasabah yang rasio closing-nya lebih besar gitu lah ya, yang kondisi ekonomi mereka itu nggak terlalu terganggu atau malah makin panen ya. Jadi teman-teman, jadi tadi saya bilang kalau misalnya mereka belum ada asuransi kesehatan, saya akan mulai bertanya ya. Ini saya hanya sharing ya, bagaimana saya cara bertanya dengan mereka ya. Kok, Ci, orang tua masih sehat-sehat nggak? Sehat-sehat ya. Jadi sekarang pandemi ini kami punya solusi untuk medical card yang super murah dan semuanya itu dibayar sesuai tagihan. Jadi saya cerita nih ya. Jadi rata-rata teman saya itu yang biasanya kalau punya orang tua yang sudah umur 60 ke atas, mereka kan kalau diberikan asuransi itu kan mereka salah ya, agak nyengel gitu ya. Istilahnya apa nyengel ya apa ya? Jadi justru teman-teman saya ini pada nyariin. Contohnya ke usia 65, 68, premi 1 tahunnya itu cuma 15 jutaan. Ya saya hitung dulu ya, saya kira-kira dulu orangnya usia berapa. Jadi mau pilih hemat, kalau orang tua dua orang kan berarti 30 jutaan. Jadi mau pilih hemat 30 jutaan ini atau mau ambil resiko bisa terjadi habis ratusan juta. Kita kan tahu kalau COVID ini satu orang yang positif bisa jadi satu anggota keluarga itu satu rumah itu bisa positif. Kalau ada orang tua itu resikonya lebih besar. Isoman itu belum tentu ya bisa menjamin kalau mereka bisa kembali pulih gitu ya. Nah, terus saya cerita lagi. Kemarin ini storytelling lah ya. Jadi saya cerita lagi, kemarin teman saya orang tuanya juga udah berusia lansia ya, dia terkena COVID dan harus masuk rumah sakit, ICU lagi. Nah, di ICU itu dia menggunakan semuanya Kemenkes. Tapi karena kan tergolong parah ya, jadi dia harus diberikan suntikan itu injeksi, 1 hari itu 13 jutaan. Nah, itu Kemenkes nggak tanggung ya. Jadi mereka bayar sendiri itu juga hampir menghabiskan 200 jutaan. Nah, harus bayar pribadi karena nggak punya asuransi juga. Nah, jadi biasanya saya sering sharing prospek itu saya sering bilang ke calon ini ya, kalau asuransi itu ibarat kalau nggak punya ya, kita nggak punya ya, itu ibarat kita udah jatuh itu ketimpa tangga. Ya, misalnya kalau orang-orang sakit itu lumayan cukup berat lah, pasti kan nggak bisa kerja, otomatis hilang penghasilan. Nah, selama nggak bekerja, nggak ada penghasilan, tapi uang keluar terus ya untuk biaya berobat ya. Nah, kalau cukup lama gimana? Jadi teman-teman jangan malu, kita jadi agen asuransi itu pekerjaan kita itu sangat membantu orang. Dan sebuah keluarga yang untuk backup ya, kita memberikan solusi masalah finansial mereka itu bila terjadi resiko gitu ya. Saya sendiri kemarin saat papa sakit ya, papa juga orang tua saya dua-duanya juga terkena COVID. Papa kan sudah umur hampir 80 ya, hampir 79 gitu ya. Jadi waktu itu jadi agent juga baru ya, saya kan baru jadi agent, jadi belum usia papa orang tua saya itu belum belum udah nggak bisa masuk ya, jadi belum sempat punya asuransi. Tapi saya memilih membayar pribadi, karena saya nggak mau untuk saya nggak mau pakai Kemenkes ya, nggak mau untuk orang-orang yang kita sayangin itu, saya harus ambil yang paling bagus gitu. Nah, 2 bulan full saya nggak kerja, nggak prospek, ya nggak ada api satupun ya. Tapi ya kalau ada nasabah kan kemarin 2 orang ya tetap kita lakukan ya, kita bantu ya. Nah, untuk membuka kartu itu ya, maksudnya kalau saya cerita sedikit, kalau misalnya kita nggak ada prospek, nggak ada api, itu komisinya itu kan tetap jalan ya, yang sebelum-sebelumnya ya. Tetapi yang biasanya ya, saya sedikit kasih biasanya 1 bulan itu saya bisa 140 juta lebih, 150 lebih. Tapi di bulan 8, bulan 9 itu langsung omset saya itu turun ya, jadi 70-an gitu ya. Nah, teman-teman bayangkan ya, kalau bukan saya di bisnis asuransi ini, ya mungkin saya nggak bisa kan permisi kalau kerja ya nggak bisa permisi sampai 2 bulan gitu. Terus kalau saya usaha seperti ketiga adik-adik saya itu yang buka usaha, buka toko, mereka itu harus jaga toko. Nggak punya waktu mereka untuk uruskan. Nah, kecuali kalau sudah tutup toko baru mereka bisa datang jenguk. Nah, saat itu saya nggak mau tahu. Memang saya fokusnya orang tua dulu ya, untuk jaga papa dulu ya. Saya juga sempat telepon Bu Darmawani waktu
ada masa-masa yang kritisnya gitu lah ya, sampai 2 kali juga papa masuk rumah sakit ya. Pertama saya pikir bisa rawat sendiri. Jadi untuk kadang kita berpikir balik ya, itu masa-masa paling down lah ya. Kita bisa memberikan kasih sayang, jadi kita bisa merawat sendiri. Kadang pertama hampir menyesal juga ya kita ya, takutnya malah makin parah gitu ya. Tetapi ya kita balik lagi, feedback lagi, nggak tahu ya, kalau kemarin kita langsung masukkan ke rumah sakit juga nggak tahu hasilnya seperti apa, karena orang tua juga dia kan bisa stres ya kok di rumah sakit ya. Nah, tetapi untung papa saya itu orangnya semangat gitu ya. Jadi ya saya prioritas untuk yang penting papa cepat sembuh, dan alhamdulillah sekarang papa sudah sehat ya. Jadi saya bisa fokus lagi kembali tinggal 50 hari ini. Jadi bagaimana teman-teman sekarang kalau dengan nasabah lama itu kongko-kongko, kadang saya minta referensi lah ya, karena jujur kalau nasabah saya itu yang 200-an, itu yang klaim cuma 3 orang loh. Jadi nggak mungkin dari Pak Sarijong di sini leader-leader lama kan, mereka kan bisa closing dengan rasio dari referensi nasabah lama itu bisa 85% ya. Kadang nggak diminta pun mereka bisa kasih referensi otomatis. Ya, jadi teman-teman yang penting kalian tetap menjalaninya itu di sini itu dengan fokus ya, dengan konsisten, dengan niat yang baik ya, membantu terus kita terus dengan nasabah kita itu terus ada menjalin hubungan yang bagus gitu ya. Nah, kalau yang agent yang suka pindah-pindah itu sebenarnya bukan salah perusahaannya ya. Yang ketiga itu saya lihat kalau yang teman-teman atau yang berdampak itu terhadap usaha karirnya atau usaha apanya gitu ya, kita berpotensial untuk merekrut mereka. Jadikan tim bisnis kita ya, teamwork kita gitu ya. Next host. Halo, teman-teman dengar kan? Suaranya dengar kan? Dengar. Dan dengar. Saya ngomong sendiri aja ya. Kunci dengar, sukses. Hah? Dengar Bu. Kunci sukses. Jadi kalau kunci sukses itu sebenarnya nggak ada kuncinya ya, nggak ada kuncinya, nggak ada kiat-kiatnya. Semua itu ada pada genggaman kita sendiri. Dan faktor luar itu ya di luar kendali kita. Jadi yang pertama kita harus ingat apa yang harus kita mau. Gabung di bisnis prudensial ini tujuannya apa dulu? Motifnya dulu itu apa? Seperti kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, kita panggil taksi. Taksi kan nanya, supirnya nanya, mau kemana? Nah, mungkin kita nggak kasih alamatnya kan, pasti nggak sampai. Nah, begitu juga kita di sini. Tuliskan apa goalnya udah jelas, tuliskan, jangan hanya dimimpikan. Jadi jangan hanya mimpi gitu ya, jangan hanya kepingin mimpi tapi nggak kalau kita tuliskan, jadi kita bisa paginya kita baca, kita doakan, malamnya sebelum tidur kita lihat, kita baca, kita doakan. Jadi kalau tanpa doa, kerja tanpa doa juga mungkin Tuhan kan nggak akan ngabulkan gitu loh. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, saya bilang tancap gas saja, gabung di komunitas positif, ikut kelas mentoring ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita di sini kan bahkan setiap hari ya, kalau ada mau ikut, banyak itu sesi-sesi kelas yang bisa kita belajar dengan para leader yang lainnya. Karena setiap leader itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Dan kita juga punya kekurangannya. Ya, kita berusaha aja supaya kita udah tahu kekurangan kita itu, jangan kita biarin gitu ya. Next host. Hidup nggak pernah selalu menjanjikan kita terang ya. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Jadi teman-teman di sini kita bisnis ini adalah bisnis manusia ya, bisnis people ya. Makanya saya sangat yakin asal kita berikan cinta dan sesuatu yang baik kepada orang-orang, maka cepat atau lambat kita akan menuai hasilnya. Bukan hari ini ya, mungkin ya besok atau tahun depan gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu intinya kan sama ya, mereka itu punya hati, punya mata pikiran. Kalau kita datang dengan tujuan ada memberi sesuatu manfaat, kebaikan, kita datang dengan memberikan suatu solusi atau hal-hal yang positif gitu ya, mereka pasti bisa lihat. Kalau kita datang paksa-paksa dia
masuk Ci, buka Ci, polisi tanda tangan Ci, ya mungkin dia image-nya udah lain ya. Dia anggap kita hanya untuk kebutuhan kita sendiri itu. Jadi seorang pemenang tidak akan pernah menyerah. Fight mati-matian sampai finish ya. Teman-teman, materi saya kayaknya sampai di sini aja ya. Ada lagi host, coba next. Nah, materi saya simpel aja, karena saya juga kurang pandai ya buat materi. Karena waktu kita nanti untuk yang sesi tanya jawab aja lah ya. Oke, thank you Bu Linda Yati. Oke teman-teman, apa ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ditulis saja di kolom chat atau bisa langsung unmute saja. Oh, ini ada yang bertanya dari Ciyung. Bagaimana caranya minta referensi? Spesifik apa yang diomongkan ke nasabah? Silakan Bu Linda Yati. Coach Yung ya? Iya. Oke, gini Coach Yung. Sebenarnya tadi kan saya ada sebutkan, kalau referensi itu jujur paling 1-2 ya. Selama polis saya itu 200-an, referensi itu 1-2. Kenapa? Kalau mau dicerita masalah maksudnya yang jadi masalah itu pasti banyak ya. Kalau yang jadi keluhan, yang jadi negatifnya pasti banyak. Saya keluarga kecil, jadi kalau keluarga dari ring 1 itu keluarga saya itu yang bahkan saya nggak prospek ya, saya nggak jadikan nasabah. Keluarga kecil dan bukan mau apa ya, memang keluarga yang sederhana yang sudah dibilang susah mau diprospek itu, dan sudah banyak yang kehilangan. Maksudnya kita sudah tua semua keluarga. Kalau yang anak-anaknya nggak begitu dekat gitu ya. Nah, yang kedua, lingkungan teman juga paling 1-2. Jadi kalau referensi itu saya dapat juga cuma 1-2. Nah, tetapi kemarin kan kita ada belajar. Coach Yung ada ikut nggak ya? Yang dari Mr. Tan Kohar itu kan ada ya. Dia punya materi untuk mengajarkan kita bagaimana dapatkan referensi itu bagus banget itu. Jadi dia bilang, misalnya gini, saya hanya praktekkan aja ya. Dia bilang gini, contoh, kita bilang Coach Yung lah ya, kau kan punya saudara, punya teman dekat. Kira-kira mereka kalau nggak punya insurans misalnya ya, jadi kalau ada kebutuhan tiba-tiba sakit gimana ya, dokter bilang butuh biaya pengobatan 200 juta gitu ya. Dia mau pinjam dengan Coach Yung bisa nggak kasih berapa gitu. Kan nggak mungkin kita nggak bantu juga kan, namanya keluarga dekat gitu ya. Ya pasti kita kan paling tidak pun 10 juta, 20 juta kan pasti harus gitu ya. Jadi gimana kalau misalnya dia punya asuransi, kan beda ceritanya lagi. Jadi kalau kita kan sudah agent ya, maksudnya kan kita mau dapat referensi kan dari calon nasabah kita ini kan supaya dia memberikan nama, kita bisa tawarkan supaya mereka juga punya proteksi ini kan. Nah, jadi gimana kalau Coach Yung kasih saja, mana tahu keluarganya yang belum punya proteksi ini, nanti saya yang hubungin, saya yang ngomong lah dengan mereka. Nah, termasuk kan Coach Yung kan sudah memberikan solusi buat mereka gitu ya. Gimana, Coach Yung bisa nggak? Kira-kira gimana kalau menurut kalian jawabannya itu? Iya, kata Coach Yung setuju. Nah, saya kira-kira dapat seperti itu ya. Jadi banyak lagi materinya itu banyak lagi. Kalau punya waktu nanti kan kita ada homemade ya, kita bisa bagi-bagi di homemade semuanya ya. Oke, Coach Yung sudah terjawab ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Darmawani. Ibu sharing proses bagaimana prospek di case, ide sellingnya bagaimana, dan cara follow up-nya. Kemudian setelah close, proses bagaimana prospek di case, kemudian ide sellingnya bagaimana, terus cara follow up-nya gimana, terus setelah closing pengajuannya itu susah atau tidak? Silakan Bu. Kalau untuk big case itu ya, yang pertama kita harus cari nasabah ini yang punya kemampuan bayar dulu ya. Nah, yang kedua, biasanya kalau saya sih, mereka rata-rata sudah punya nih asuransi.
rata-rata sudah punya, ya. Jadi fact finding-nya itu saya akan tuliskan dulu kira-kira kalau dengan produk ya, misalnya pewarisan. Kalau dulu kan pewarisan itu long term ya. Dengan total dia menginvest ya, maksudnya dia dengan modal sekian, berapa persennya itu sudah bisa menciptakan aset baru berapanya gitu. Contohnya kalau umur 50 dengan kemarin yang bikin saya ini ya, umur 50 itu dengan total dulu kan belum PSBB ya, jadi masih kira-kira 10 tahun ya. Total membayar ya dengan modal 12M itu bisa Halo Bu Linda Yati, sepertinya nge-freeze ya. Nah, usia kita sampai di mana? Usia 50 yang tadi saya tawarkan kan? Usia kita sampai 50. Harapan kita bisa sampai usia berapa? Anggaplah kita ingin usia panjang, 85. Jadi kita ingin pensiun di usia berapa itu seperti yang biasanya ya mungkin udah pernah leader-leader lain itu udah sering dengar. Nah, kalau kita punya harapan hidup panjang itu berarti biaya hidup setelah kita pensiun juga pasti harus ada. Jadi selama kita belum pensiun, masih produktif, kita pasti punya kemampuan bayar. Nah, jadi kalau misalnya tadi 50 ke 65, berarti 15 tahun. Kalau 15 tahun ini, ko atau C gitu ya, kalau misalnya biasanya kalau punya dana nganggur suka dimasukkan kemana? Kita harus tahu juga ya, cari tahu juga. Oh, saya suka beli saham, saya suka beli emas aja lah, saya suka deposito aja. Jadi itu kadang kita pilih-pilih lagi. Kalau dia cerita deposito, kita cerita lagi. Kalau deposito kan perbandingannya gini. Kalau saham, ya itu juga tidak ada yang menentu gitu ya. Nah, kalau 15 tahun andaikan sehat, nggak ada masalah lah. Bisa nggak pasti lebih menang dari apa yang program yang saya tawarin? Jadi dia jawab, ya enggak ya, nggak ada yang pasti gitu. Kalau usahakan naik turun gitu ya. Nah, kalau ini pasti loh. Yang pasti kok tanda tangan berapa premi yang dibayarkan ini sesuai dengan yang udah apa ya, terus itu pasti akan menjadi aset untuk hak waris keluarga gitu. Itu kemarin yang pertama. Tapi kalau yang sekarang lebih gampang lagi, nggak seribet itu ya. Tawarkannya perwarisan itu cuma bayar 5 tahun. Bayar 5 tahun ya itu menjaga kita seumur hidup dan menciptakan aset baru terus. Kalau misalnya saya bilang gini, kalau sekarang bahkan bukan orang tua ya, anak-anak juga kalau orang tuanya sudah punya UP yang besar, UP yang banyak, saya bilang gini, kok sekarang anak-anak usia berapa? Kalau dia bilang 15. Kalau misalnya anak-anak ini kan pasti juga akan tumbuh ya, beriringnya waktu mereka tumbuh dewasa, mereka juga akan berkeluarga. Sekarang kalau saya lihat kalau kita tahu ya, asuransi untuk warisan sudah berapa, Bu? Kalau dia tahu, dia cerita ya, udah 30M lah misalnya. Nah, gimana kalau dia misalnya udah umur 65, memang berat juga kan? Nah, saya bilang gimana kalau anak-anak ini, kok sama juga, kok membeli satu aset untuk dia dengan nama dia langsung, saya bilang kan. Misalnya dengan anak-anak kan sekarang kita beli 5M. Katanya kan biasa gini, kalau 5M nanti tunggu dia tua, tunggu dia meninggal kan udah kecil juga itu nilainya, kan inflasi. Ya sama, tapi mau startnya kapan kok? Kalau kau mau start nanti anak ini umur 40 sama umur 30, kau mau kasih berapa? Dia mau beli berapa? Dia mau beli 5M juga. Berapa? Harus bayar berapa? Berarti ada sesuatu nilai di dalamnya kan. Kalau dia lambat beli tambah mahal. Nilainya juga sama. Paling kalau memang merasa inflasi kecil, kelak dia udah punya 5M, dia tinggal tambah lagi 5M, tinggal tambah lagi 5M, udah berlipat. Tapi kalau misalnya kita maaf cakap ini ya, kalau misalnya kita pinginkan anak kita lebih sukses dari kita lah. Maaf cakap kalau anak kita itu nanti setelah apa biasa-biasa aja, ya kan? Bahkan dia mau beli untuk dia sendiri, keluarga dia, istri, anak dia itu nggak punya kemampuan. Paling tidak dia sudah membawa aset ini untuk dia.
ya kan? Udah 1 M. Sama juga saya membelikan dia, daripada saya beli mobil ya, sama juga saya beli rumah kasih dia seperti ini. Tapi rumah kan saya harus bayar berapa? Kalau rumah 1 M saya harus bayar DP 3 juta. Ya enggak? Nah, jadi teman-teman sebenarnya gampang, tapi kadang ya kita ketemu orangnya apa enggak gitu ya, ketemu waktunya apa enggak. Pewarisan tuh gampang diproses. Atau kalau biasanya yang masih muda, kalau ide pewarisan ini dia udah terima, saya tukar lagi ke kritis. Lebih bagus lagi kalau kritikan. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Kalau caranya tadi prosesnya itu, kalau untuk yang di atas 50M, otomatis dia minta apa kan? Isi LSAR itu kan data, terus memang harus ada bukti sertifikatnya lah, 3 kali lipat di atas aset dia. Maksudnya aset dia itu, sorry, terbalik. UP dia itu, yang dia beli itu, aset dia itu harus ada 3 kali lipat di atas UP dia. Berarti dia harus punya aset kalau 50 minimal 150 juta. Jadi kalau nasabah yang sudah memang dia mau, dia nggak akan keberatan. Nasabah saya itu langsung copy semua sertifikatnya ke saya. Oke, sudah terjawab ya Bu Darmawani ya? Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Hotman Sitorus. Membangkitkan supaya tetap semangat, edukasinya ada triknya, Bu? Maksud Pak Hotman, semangat kita atau semangat siapa? Membangkitkan semangat untuk edukasi? Semangat kita kan? Bu. Iya, semangat kita untuk proses. Ya Pak, sekarang kita ngerti dulu Pak, di bisnis ini kita gimana kan? Kalau kita menganggap bisnis ini akan panjang, bagaimana di masyarakat itu, untuk edukasi masyarakat maksudnya, bagaimana kita di masyarakat itu berperan. Misalnya kalau sekarang saya anggap ini bisnis ini kan, pertama kita harus menyukai pekerjaan kita dulu. Jadi hidup mati kita itu sudah di sini, ya. Jadi kalau misalnya ada datang seperti robotik sekarang apa sekarang, kita pun nggak tertarik ya. Atau ada datang kita pun nggak tertarik, karena kita memang di sini. Nah, jadi bagaimana kita edukasi masyarakat untuk jangka panjang bisnis kita. Saya percaya, ya kalau hal yang positif, negatif itu ya pasti komentar orang itu lebih banyak negatifnya. Tapi saya percaya kalau nanti face to face atau kita terus memberi edukasi itu, kalau nggak bisa face to face ya sosmed ini ya. Lambat-lambat intinya gini. Yang penting kita supaya bisnis kita ini bisa bertahan lama, bisa bertahan bagi saya bisnis ini bisa bertahan lama. Masyarakat Indonesia itu harus ada asuransi. Ya enggak? Ya kan? Jadi kalau mereka sadar asuransi, kita enggak, ide-ide negatif itu akan hilang sendirinya. Ya. Jadi bagaimana mereka bisa sadar asuransi dan ide itu negatif itu bisa hilang. Kita post sebanyak mungkin. Kita agent ini tugas kita memberikan edukasi info sebanyak mungkin bahwa tujuan asuransi itu apa. Kita bukan hanya datang untuk meminta-minta gitu ya. Nah, kalau yang benar kan ada buktinya gitu ya. Tetapi kan tidak setiap orang mau blast yang mau post ya, kalau dia klaimnya terbayar segala macam, itu adalah kita cerita. Karena orang apalagi yang punya bisnis besar, mereka otomatis kan tertutup ya, takut ya uangnya gitu banyak nanti orang tahu gitu ya. Nah, orang yang sakit kritis itu juga ada yang udah sakit kritis juga dia mau maksudnya malu diketahui orang lain gitu ya. Banyak. Jadi hal-hal negatif yang muncul itu hanya seperberapanya dari yang merasakan manfaat asuransi ini. Jadi yang membuat saya itu tetap semangat, karena saya sadar dulu, asuransi itu begitu penting buat kita, keluarga kita, dan semua orang gitu ya, semua manusia lah maksudnya. Jadi kalau ada orang yang bilang asuransi itu nggak bagus, asuransi itu ini, nah itu yang kita benarin dulu gitu ya. Tapi kita jangan berdebat dengan mereka, itu aja caranya.
Ya, Pak Hotman Sitorus, apa sudah terjawab? Atau mau bertanya lagi? Oke, thank you atas jawabannya. Oke, teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Alven. Bu, tadi Ibu bilang prospek via medsos di zaman COVID ini. Pertanyaan kalimat-kalimat jitu apa yang Ibu ucapkan untuk prospek via medsos agar langsung tertarik? Silakan, Bu. Nanti boleh follow Instagram saya, atau banyak sih di sini leader-leader yang lain yang jago-jago. Tadi saya udah bilang saya juga baru belajar buat kontennya. Atau kalau nggak bisa buat konten, ya kita langsung ngomong aja, video ini sendiri kita langsung ngomong aja. Kalau bilang kita udah post konten tuh bukan berarti pasti langsung closing. Enggak ya, kita tetap harus chat di WA juga. Ya kadang orang yang di sosial media itu kan, walaupun dia sudah sedikit teredukasi, ya kan, dia merasa dia tertarik, tapi dia kan kembali lagi, ada orang yang lebih dekat dengan dia, agent yang lebih dekat dengan dia. Dan mungkin saja dia menghubungi agent atau kebetulan saudaranya, ya kan, dia tanya, apakah benar ada produk ini, apakah benar seperti ini. Nah, mungkin saja benih yang kita tabur ini belum tuai di tempat kita, tapi orang lain yang dapat duluan. Ya nggak masalah. Pentingnya lambat laun, kalau saya buat gini, leader-leader di sini, semua teman-teman di sini buat seperti ini, kan lama-lama kan menghapus ya, semua yang negatif-negatif itu kan akan terhapus gitu. Jadi kita lebih mudah gitu. Jadi tadi kalau Bapak tanya caranya apakah langsung gitu, langsung closing, ya saya nggak berpikir terlalu jauh Pak. Yang penting saya hanya mau edukasi, saya hanya mau masyarakat itu ngerti dulu. Jadi kalau untuk dapatkan closing, otomatis kita juga mau blast Pak. Saya blast ke WA gitu Pak. Jadi kalau di WA kan itu memang udah kontak yang kenal dengan kita. Kalau mereka tanya, baru kita lanjut lagi gitu. Rajin-rajin blast aja Pak gitu Pak. Dan intinya kan rasionya ya. Kalau hari ini kita cerita ke 10 orang ya, 20 orang, ya itu kan berarti mereka mendengar 20 orang. Kalau satu hari kita cerita ke 5 orang, ya berarti 5 orang. 20 orang, kalau ini 50 hari lagi, berarti kan udah 150 orang. Mungkin 10 orang tertarik, itu juga jadi closing. Iya, Pak Alven, bagaimana? Apa sudah terjawab? Oh, siap Bu, katanya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bantu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Syamuri. Nanti Instagram saya coba apa aja ya, ditulis. Oh iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Syamuri, bagaimana pendekat... Oh ya. Instagramnya @lindayati ya Bu ya? Lindayati 1976. Langsung follow saya. Iya, bisa langsung di follow saja ya teman-teman, @lindayati1976 ya. Ya. Jadi kalau kita kerja, sekarang pertama kita kan suka dengan pekerjaan ini. Kita harapan kita itu bisa bagus di masa depannya. Jadi kita nggak mikir-mikir sekarang kok nggak closing ya, sekarang nggak closing ya. Saya percaya itu rezeki itu akan datang nanti kalau kita memang sudah waktunya lah ya. Biar nggak stres kan kita kan. Kalau kita ngejar-ngejar closingnya kan nanti kan stres juga kan. Iya. Ada lagi ya Pak Samuri tadi. Iya, betul Bu. Bagaimana pendekatan yang terbaik jika suami yang ditawarkan bilang mau rundingan dulu sama istri atau sebaliknya? Kalau boleh Pak, kita langsung ketemu dengan si istri. Jadi sekali kita jelaskan, dua-duanya mereka kan langsung nyimak ya. Jadi nggak ada alasan lagi. Gimana Pak? Bisa Pak? Kalau punya waktu Pak, gimana kalau saya sharingnya pas ada ibu juga, jadi berdua, saya bisa kok ke rumah atau kemana Pak. Oke Bu, jadi terima kasih. Nah kalau kita jelaskan ke Bapak mau review ke rumah kan agak susah lagi kan. Ya Bu, thank you Bu Linda.
Saya juga harap Ibu mengerti kan. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke, teman-teman yang lain apa ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya semuanya sudah jelas ya, teman-teman ya. Udah nggak ada yang bertanya lagi ya. Oke, sekali lagi jangan lupa di-follow Instagramnya Ibu Lindayati di @lindayati1976 ya. Oke, Bu Lindayati, terima kasih sekali atas motivasinya pagi hari ini ya. Terima kasih Anas. Iya, selanjutnya kita berikut ini ada sertifikat virtual, boleh ditampilkan? Iya, berikut ini adalah sertifikat virtual dari Pro Advance karena sudah menjadi motivational speaker pada Monday Morning Motivation hari ini. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan 1-2 patah kata dari Bu Darmawani. Kepada Bu Darmawani, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Thank you Lindayati, thank you Anastasia. Nah, untuk kali Terima ini kasih ya semuanya ya. Mudah-mudahan bisa berguna. Oke, saya mau buat satu kesimpulan supaya teman-teman bisa belajar dari Lindayati ya. Nah, jadi Lindayati ini teman sekolah saya, kita seumuran. Nah, dahsyatnya Lindayati itu kelebihannya apa? Lindayati ini gini, selama dia di Prudential itu pertama dia sangat mandiri. Terus yang kedua, Lindayati ini udah pernah closing beberapa yang sangat super big case, saya bilang ya, bukan big case, super big. Nah, kemudian itu pengalaman kalau closing yang 1 bulan 5 juta, 10 juta itu udah banyak juga. Nah, jadi kelebihannya itu apa? Kelebihannya adalah Lindayati itu bisa melihat market, oh misalnya nih bos dia banyak uang gitu. Nah, dia banyak uang, dia itu sangat sabar bagaimana punya kesempatan, maksudnya bangun hubungan ke market ini, kemudian sangat percaya diri, sabar, dan mencari waktu yang tepat. Bagaimana dia bisa membuat si bos ini klik gitu ya, bahwasanya apa yang dia tawarkan itu menguntungkan sekali untuk dia sebagai pengusaha. Nah, kalau saya melihat itu mengapa tadi saya buat satu pertanyaan itu, karena di Pro Advance ya, salah satu yang bisa closing super big case itu kayaknya belum ada yang menandingi Lindayati ya, karena dia mencapai icebreaker pada tahun itu 2,2 miliar di bulan November isut pada 1 bulan itu. Dan ini perjuangan dia nggak gampang ya. Kalau menurut saya nggak gampang, tapi dia merasa santai aja gitu. Kenapa? Karena saya melihat perjalanan dia prospek case ini, dia sabar, kemudian dia bisa mengedukasi nasabah dengan percaya diri. Nah, kemudian dia juga pernah mengurus case klaim yang begitu besar, tapi nasabahnya maksudnya ya oke lah Prudential bagus lah, terima kasih juga kepada agennya, tapi masih belum mau kasih referensi atau apa, dia juga nggak baper gitu. Ya, jadi kadang-kadang kan kita sebagai agen itu banyak yang terlalu berharap kepada nasabah, bahwasanya wah kalau saya udah jadi angelnya nasabah, nasabah itu mesti baik terhadap saya. Nah, di sosok Lindayati itu nggak ada seperti itu. Pokoknya dia lakukan tugas dia mengedukasi, dia prospek, dia closing. Kalau ditolak ya udah saya next. Kalau belum mau ya udah nanti saya cat kamu lagi gitu ya. Nah, jadi kelebihan-kelebihan yang dia lakukan itu kalau kita lihat ya langkah-langkah kecil, tapi itu membuahkan hasil yang luar biasa dan ini sangat berkesinambungan. Nah, ini satu hal yang kita perlu pelajari, bahwasanya kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan benar, itu mau closing big case atau closing small case, itu semuanya juga berkah ya untuk kita. Nah, kadang-kadang kita itu membuat kita itu berhenti di bisnis ini atau melambat, itu kadang-kadang respon kita terhadap apa yang diberikan market kepada kita. Itu aja perbedaannya. Padahal yang dilakukan Lindayati ini kenapa dia bisa menghasilkan banyak, karena dia tidak membiarkan respon market itu mempengaruhi apa tugas dia
di prudensial gitu. Intinya begitu. Nah, jadi teman-teman, saya ceritakan kelebihan dia yang mungkin dia sendiri nggak bisa ceritakan karena menurut dia itu ya dia lakukan aja gitu ya. Tapi kita yang di luar itu, apalagi saya sebagai leader, saya melihat benar apa yang dia lakukan itu satu kelebihan yang kadang-kadang susah dilakukan oleh agent lain gitu. Nah, misalnya nih kalau saya prospek misalnya udah 10 orang. Kalau 10 orang nolak saya itu kan bisa mempengaruhi aktivitas saya berikutnya gitu kan. Nah, kalau dia enggak gitu, dia ya tetap peak performance terus gitu. Malahan kalau dia liburan atau enggak ngerjain sesuatu, dia malah bisa ngeluh ke saya bahwasanya aduh cu, aku udah enggak prospek loh 1 minggu ini. Dia malah ngeluh gitu. Terbalik gitu ya. Nah, ini satu karakter yang kita semoga bisa menginspirasi kita semua juga supaya kita bisa energi tinggi di 54 hari terakhir ini untuk menghasilkan aktivitas yang maksimal dan kita bisa meraih goal kita di tahun ini. Oke, saya kembalikan ke Anastasia dan sekali lagi terima kasih buat Ibu Lindayati dan Anastasia sebagai MC hari ini. Iya, thank you Bu Darmawani. Oke, teman-teman, kita sekarang foto bersama dulu ya dengan Ibu Lindayati. Boleh dibuka kameranya. Diperlihatkan wajah ganteng dan cantiknya. Oke, Bapak Ibu, buka videonya. Saya foto dari sini. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tunggu, belum. Oke, terima kasih. Boleh foto lagi? Kan Oke. tadi Bu Lindayatinya belum buka kamera. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya Bu Lindayati. Cepat ya hari ini ya, jam 11 sudah siap. Singkat, padat, Singkat, padat dan jelas. Saya mau lihat total nasabah yang di prospek, tapi ini lagi buka Prupos. Kan kalau udah closing 200-an, ya kan? Total nasabah yang di prospek, saya pernah hitung 1:8. Udah next aja Anas. Oh iya, oke. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kita akan menonton bersama-sama